Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bu Handri anak-anak. Kali ini kita akan membahas tentang Ayo Kita Berlatih 1.6 nomor 13 sampai dengan 29. Kemarin kita sudah membahas nomor 1 sampai dengan 12. Yang pertama, perhatikan di sini. Di sini ada ilustrasi tentang gambar ini. Perhatikan. Di sini adalah perkalian antara bilangan pecahan dengan pecahan. Perhatikan untuk gambar yang pertama, ini yang ini. Perhatikan untuk yang mendatar. Jadi yang di arsip mendatar, perhatikan ini. Nah, kalau kita gambarkan, ini 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada 4, kemudian yang diarsir itu ada 3. Perhatian yang biru. Yang diarsir biru itu ada 3. Jadi di sini 1. Nah, sampai sekian. Nah, yang biru. Ini yang diarsir ini artinya 3, kan ada 3 kotak. 3 per, nah keseluruhannya ada 4 kotak. Berarti 3 per 4. Kemudian untuk yang kuning itu ada berapa kotak? Perhatikan di sini. Untuk yang kuning di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita buat sebanyak 5 kotak yang sama. Tapi ada 5 kotak. Perhatikan di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5. Kemudian yang diarsir kuning itu sebanyak 3. Nah, di sini sebanyak 3. Nah, sekian ini. Nah, yang diarsir kuning ini adalah 3 per, nah keseluruhannya ada 5, berarti 3 per 5. Nah, hasilnya yang diarsir 2 kali, jadi yang diarsir double itu adalah hasilnya. Perkalian antara 3 per 4 dikalikan 3 per 5 ini, hasilnya adalah yang ini, yang diarsir double. Jadi artinya 3 per 4 dikalikan 3 per 5 adalah, kita hitung yang diarsir double. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 per keseluruhan. Keseluruhannya ada berapa? Nah, di sini 1, 2, 3, 4. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 20. Jadi hasilnya adalah 9 per 20. Nah, ini berarti sama saja dengan kita kalikan. 3 kali 3, 9. 4 kali 5, 20. Nah, perhatikan sekarang di sini Agung melakukan pekerjaan mudik dari kota Semarang ke Yogyakarta. Di perjalanan, pengendara tersebut mengisi bensin 3 kali, yaitu 8 per 5 liter, 7 per 5 liter, dan 12 per 5 liter. Berapa liter bensin yang telah diisi oleh pengendara tersebut selama perjalanan mudik? Nah, perhatikan sekarang kita tambahkan, hanya menambahkan saja. Jadi 8 per 5 kita tambahkan dengan 7 per 5, kemudian kita tambahkan 12 per 5. Nah, di sini karena semua penyebutnya sudah sama 5, berarti bisa kita tambahkan biasa. Nah, ini yang atas, jadi pembilangnya kita jumlahkan, kemudian per 5. Nah, di sini 12 ditambah 8, 20 ditambah 7, jadi hasilnya ada 27 per 5. Jika ingin disederhanakan ke yang lebih sederhana, yaitu 5 per 5-nya ada berapa? Nah, 5 per 5, jadi ini 27 itu kita bagi dengan 5, begini. Kita bagi dengan 5. Hasilnya adalah 5. 5 kali 5, 25. Sisa 2. Maka sisa 2 ini kan per 5. Berarti 5, 2 per 5. Jadi hasilnya adalah 5, 2 per 5. Berikutnya. Edi akan memagari kebun bunganya. Untuk itu ia memerlukan tiang-tiang yang tingginya 1,5 meter. Berapa banyak tiang yang bisa dibuat dari sebatang besi yang panjangnya 12 meter? Jadi
12 meter itu kita bagi dengan satu tiang itu tingginya 1,5. Nah, kemudian 12 meter ini kita bagi, kita buat pecahan murni. 1 kali 2, 2 ditambah 1, 3. Jadi 12 dibagi 3/2 sama dengan 12. Perhatikan di sini tanda pembagi kita ubah menjadi tanda kali. Kemudian 3/2 kita balik menjadi 2/3. Sehingga hasilnya adalah 12 kali 2, 24/3. 24/3 berarti 24 kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 8. Berarti ada 8 tiang-tiang yang tingginya 1,5 meter. Seorang penggali sumur setiap 2,5 jam dapat menggali sedalam 22/3 meter. Berapa dalam sumur tergali jika penggali bekerja setengah jam? Jadi 2,5 jam menggali sekian ini. Nah, kalau setengah jam berarti kan lebih kecil, bukan dikali lipatkan. Nah, sekarang perhatikan kita buat ilustrasinya. Nah, sini kita buat begini. Kalau 2,5 jam, jadi ini waktu ya, ini jam. Dia dapat menggali sedalam 22/3. Nah, kalau setengah jam dapat menggali berapa? Nah, jadi ini yang dikerjakan. Nah, ini bisa kita buat perbandingan. Jika 2,5 jam ternyata bisa menghasilkan 2/3. Sedangkan jika dikerjakan setengah jam, maka dapat mengerjakan berapa? Nah, ini X-nya. Jadi X itu sama dengan berapa? Kemudian kita kalikan silang. 2,5 dikalikan X akan sama dengan setengah dikalikan 2/3. Nah, ini kita buat pecahan murni. 2,5 berarti 5/2 kalikan X. Sama dengan setengah dikalikan 2 kali 3, 6 ditambah 2. Jadi 8/3. Hasilnya, perhatikan di sini 5/2 X. Ini kita bagi 2, 1 dibagi 2, 4. Jadi 4/3. Sehingga hasilnya adalah 4/3. Kemudian 5/2 X ini kita bagi dengan 5/2. Jadi 4/3 kita bagi dengan 5/2 sama. Kemudian kita bagi, ini kita bagi 5/2, ini 5/2, hasilnya adalah X. Kemudian untuk yang sebelah kanan, jadi ruas kanan adalah 4/3, kita ubah menjadi tanda kali, yang ini dibalik menjadi 2/5. Sehingga hasilnya adalah 4 kali 2, 8, 3 kali 5, 15. Jadi dalam waktu setengah jam, orang tadi dapat menggali sejauh 8/15 meter. Pada akhir hidupnya, Pak Osman meninggalkan warisan harta emas batangan seberat 22/5 kg. Pak Osman memiliki 3 orang anak dan akan membagi warisan tersebut dengan bagian yang sama. Berapa gram emas yang diperoleh masing-masing anak? Kita bagi 22/5 dengan 3. Hasilnya 22/5 kita bagi dengan 3. Kita ubah dulu menjadi pecahan murni. 2 kali 5, 10 tambah 2, 12. 12/5 kita bagi dengan 3. Nah, ini kita ubah menjadi tanda kali. Maka 3 itu sebenarnya 3/1. Kita ubah menjadi 1/3. Kemudian kita bagi. Nih, kita bagi 3, 1. Kita bagi 3, 4. Kemudian 4 kali 1 adalah 4/5. 5 kali 1, 5. Jadi masing-masing anak mendapatkan 4/5 kg. Berikutnya, seorang tukang ingin memasang plafon rumah dengan bahan triplek. Ukuran luas satu triplek adalah 5 meter persegi.
triplek besar dipotong-potong pengganti asbes berbentuk persegi dengan panjang sisi setengah meter. Berapa banyak asbes yang dapat dibuat dari satu triplek besar? Jadi satu triplek besar itu ukurannya sekian ini. Kalau dibuat persegi-persegi sebanyak setengah meter, maka ini bisa kita kalikan. Jadi sebentar, perhatikan, untuk persegi itu kan setengah meter dikalikan setengah meter, maka kita cari luasnya dulu. Jadi luasnya persegi adalah setengah dikalikan setengah, hasilnya adalah 1/4 meter persegi. Nah, 5 meter persegi tadi kita bagi dengan 1/4. Jadi 5 kita bagi dengan 1/4. Hasilnya adalah 5, ini diubah menjadi kali, 1/4 menjadi dibalik 4/1. Hasilnya adalah 20. Jadi satu triplek besar 5 meter persegi itu jika dipotong-potong menghasilkan 20 persegi asbes yang tinggal dipasang di plafon. Berikutnya, untuk memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus, diadakan pertandingan lompat jauh bagi anak-anak 12 tahun ke bawah. Dari hasil pertandingan diperoleh juara 1 mampu melompat sejauh 1/3 meter. Juara 2 hanya mampu mencapai jarak 3/4 dari lompatan juara pertama. Berapa meter hasil lompatan juara kedua? Nah, untuk yang ini perhatikan, kita tuliskan dulu. Hasil yang pertama itu adalah 1/3 meter. Hasil kedua adalah 3/4 dari 1/3. Maka dari kalimat ini, maka 1/3 kita kalikan dengan 3/4. Hasilnya adalah 1/3 itu ada 1 kali 3 ditambah 1 menjadi 4/3, kita kalikan dengan 3/4. Hasilnya jadi di sini 4 dibagi 4 ini 1, 3 dibagi 3 1, berarti hasilnya adalah 1. Jadi lompatan yang kedua, jadi juara 2 itu adalah 1 meter lompatannya. Nah, berikutnya Santi mempunyai 2 roti. 3/4 bagian dari 2 roti itu diberi kepada adiknya. Jadi diberikan pada adiknya. Berapa bagian sisa roti pada Santi? Maka 2 ini kita kalikan dengan 3/4. Itu yang diberikan kepada adiknya. Nah, sekarang perhatikan 3/4 dari 2 roti. Jadi dikalikan. Hasilnya adalah 3 kali 2, 6 per 4 kali 1, 4. Kita sederhanakan lagi. Dibagi 2, 6 dibagi 2, 3. 4 dibagi 2, 2. Sehingga hasilnya adalah 3/2. Nah, berapa bagian sisa roti pada Santi? Karena rotinya ada 2, ya berarti 2 kita kurangi dengan 3/2. 2 itu adalah 4/2. Dikurangi dengan 3/2. Kenapa 4/2? Nah, 4 dibagi 2 itu kan 2. Jadi menggunakan penyebut 2. Sehingga hasilnya adalah 4 dikurangi 3, 1/2. Jadi yang di sisa ini adalah untuk Santi, sedangkan ini untuk adiknya. Terdapat 6 buah gelas akan diisi air sampai penuh. Ternyata setiap gelas itu hanya memuat 1/10 liter air. Berapa liter air yang dibutuhkan untuk mengisi ke-6 gelas tersebut? Ya berarti 1/10 liter ini kita kalikan dengan 6. Hasilnya adalah 1/10 kita kalikan dengan 6. Hasilnya adalah 1 kali 6, 6/10. Kita sederhanakan, dibagi 6 dibagi 2, 3, 10 dibagi 2, 5. Jadi membutuhkan 3/5 liter. Nah, perhatikan, seorang ibu hamil membeli 2 meter kain katun untuk dijadikan pakaian bayi.
Satu pakaian bayi itu membutuhkan 1/4 meter. Berapa pakaian bayi yang dapat dibuat jika ibu itu mempunyai 2 meter kain ini? Ya berarti 2 meter ini kita bagi dengan 1/4. Hasilnya adalah 2 kita bagi dengan 1/4. Maka 2 ini diubah menjadi tanda kali, 1/4 kita balik menjadi 4/1. Hasilnya adalah 8. Jadi dapat membuat 8 baju bayi. Seorang penjahit menerima 7 meter kain bakal untuk dijadikan 3 buah celana. Tiap celana berukuran sama. Berapa meter kain yang dibutuhkan untuk satu kain celana? Nah, di sini adalah 7 itu kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 7 bagi dengan 3. Hasilnya ya 7/3. 7/3 itu berarti kan di sini kalau kita bagi 7 dibagi 3 adalah 2. 2 kali 3, 6, sisa 1. Berarti 2 1/3. Jadi hasilnya adalah 2 1/3 meter. Bu Vera memiliki 5 potong roti. Roti tersebut akan dibagikan kepada 3 orang anaknya. Dan tiap anak mendapat bagian yang sama. Berapa potong yang diterima tiap anak? Nah, karena 5 potong roti dibagi 3, ya kita tuliskan 5 dibagi dengan 3. Jadi di sini 5 kita bagi dengan 3. Hasilnya, nah ini 5 itu kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 1, 1 kali 3, 3, sisa 2. Jadi 1, 2/3. Ini adalah hasilnya. Satu anak memperoleh 1 roti dan 2/3. Berikutnya, Robi mempunyai 27 kelereng. Sebanyak 5/9 dari kelereng itu diberikan kepada Rudi. Berapa banyak kelereng yang diberikan kepada Rudi dan berapa sisa kelereng Robi? Perhatikan, berarti di sini 27 itu kita kalikan dengan 5/9. Hasilnya perhatikan ini bisa kita sederhanakan. Jadi yang ini dibagi 9 1, yang ini dibagi 9 3. Berarti hasilnya adalah 15. Jadi 15 ini diberikan kepada Rudi. Nah, padahal jumlahnya tadi kan 27. Berarti ya 27 dikurangi 15. Hasilnya adalah 12. Jadi yang dimiliki Robi adalah 12. Berikutnya, dalam lomba tolak peluru, Andi melempar sejauh 10 kalikan 1/3 meter. Sedangkan Budi melempar sejauh 10 kalikan 2/5 meter. Siapakah di antara kedua anak ini yang melempar lebih jauh? Nah, kita cari hasilnya ini berapa. Kita nanti bandingkan dengan ini besar mana. Hasilnya maka 10 dikalikan 1/3 meter itu adalah 10/3. Sedangkan 10 ini untuk Andi ya, untuk Andi. Sedangkan untuk Budi itu adalah 10 dikalikan 2/5. Hasilnya adalah 10 kali 2, 20/5. Nah, di sini 20/5 adalah 4. Sedangkan 10 dibagi 3, berarti kan ini 10 bagi 3 adalah 3. 3 kali 3, 9, sisa 1. Jadi 3/3. Ini hasilnya ada 3/3 meter. Berarti yang lebih jauh adalah Budi karena dia 4 meter. Sementara untuk yang Andi 3/3 meter. Nah, mana yang lebih banyak antara 3/4 dari 5 ton atau 5/6 dari 5 ton? Jadi, bisa kita tuliskan 3/4 dikalikan 5 ton, hasilnya adalah 15/4 ton. Kemudian 5/6 kalikan 5 ton adalah 25/6 ton. Nah, ini untuk mendapatkan hasilnya mana yang lebih besar, kita samakan penyebutnya.
Nah, di sini penyebutnya adalah 6 dengan 4. Maka kita cari KPK. KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Maka kita ubah menjadi per 12. Jadi di sini 15 dengan 4 ini 25 dan 6 kita ubah menjadi penyebutnya 12. Berarti 4 kalikan 3 agar mendapatkan 12. Kalau yang bawah kali 3, yang atas juga kali 3. Hasilnya adalah 45 per 12. Sedangkan 6 untuk mendapatkan 12 kalikan 2. Maka yang atas juga kalikan 2. Hasilnya adalah 50 per 12. Mana yang lebih besar? Perhatikan di sini. 45 per 12 ataukah 50 per 12? Nah, maka yang lebih besar adalah 50 per 12. Jadi 5 per 6 itu lebih besar dibanding 3 per 4. Jadi misalnya 3 per 4 dengan 5 per 6. Besar mana? Ternyata besar 5 per 6. Berikutnya, Bu Broto memiliki ladang gandum berbentuk persegi panjang. Panjangnya 20 meter dan lebarnya 8,2/3 meter. Tentukan luas ladang gandum tersebut. Hasil panen gandum Bu Broto adalah 15 ton per tahun. Bersamaan dengan musim panen, Bu Broto harus membayar uang kuliah anaknya. Untuk Bu Broto harus menjual 2/3 dari gandum miliknya. Berapa ton sisa gandum Bu Broto? Nah, sekarang sebelum ke sana kita lihat dulu. Panjang dan lebarnya ini, jadi luasnya berapa? Maka kita cari luasnya, berarti panjang dikalikan lebar. Jadi luas dari ladangnya itu adalah 20 meter dikalikan 8,2/3 meter. Hasilnya adalah 20 dikalikan 8 kali 3, 24 ditambah 2, 26/3. Kemudian kita kalikan. 20 kita kalikan dengan 26. Jadi 6 dikalikan 2, 12. Sisa 1, 2 kali 2, 4, tambah 1, 5. 52 jadinya 520 per 3. Ini adalah luas tanahnya. Hasil panen gandum Bu Broto adalah 15 ton. Jadi hasilnya adalah 15 ton per tahun. Bersamaan dengan musim panen, Broto harus membayar uang kuliah anaknya. Uang kuliahnya itu harus menjual 2/3 dari gandum. Berarti 2/3 kalikan 15 ton. Maka hasilnya adalah dibagi 3. 1 dibagi 3, 5. Sehingga hasilnya adalah 10 ton. Jadi Bu Broto harus menjual 10 ton untuk membayar uang kuliah anaknya. Kemudian berapa sisa gandum Bu Broto? Berarti ya 15 kita kurangi dengan 10. Jadi sisa yang dimiliki Bu Broto adalah tinggal 5 ton. Berikutnya, sebelum meninggal, Pak Imron tuh menuliskan sebuah wasiat. Isi wasiat tersebut adalah pembagian 19 sapi yang dimiliki Pak Imron kepada ketiga anaknya. Anak yang pertama diwarisi 1/4 sapi, anak yang kedua diwarisi 2/5 sapi, dan anak ketiga 3/10 sapi. Pencatat warisan bingung untuk membagi warisan tersebut karena sapi yang tersedia hanya 19 ekor. Seorang kerabat punya ide membagi sebagai berikut. Meminjam 1 sapi sehingga sapi yang diwariskan menjadi 20 ekor. Nah, berarti anak yang pertama mendapatkan 20 kalikan 1/4. Nah, anak yang pertama dapat 5 ekor. Yang kedua mendapatkan 20 dikalikan 2/5. Hasilnya adalah 8 ekor. Jadi 40 dibagi 5 kan 8. 8 ekor. Kemudian anak ketiga mendapatkan 20 dikalikan 3/10. Berarti 6 ekor. Nah, kalau dijumlah, ini adalah 19. Nah, sisa 1 ekor itu dikembalikan lagi kepada pemiliknya tadi, yang pinjam tadi. Itu adalah salah satu bentuk penyelesaian dari masalah dalam kehidupan sehari-hari. Saya rasa itu semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.